Putusan terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J memunculkan beragam pro kontra di masyarakat. Banyak yang menilai putusan tersebut sudah adil dan memihak suara publik. Namun ada juga yang menilai bahwa dalam putusan hakim diduga ada tekanan dari publik. Mantan Hakim Agung, Joko Sarwoko, memiliki perbedaan pendapat tentang amicus curiae dengan Gayus Lumbun, yang juga mantan Hakim Agung. Menurut Gayus Lumbun, amicus curiae yang diberikan kepada hakim justru dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap putusan. Sedangkan, menurut Joko Sarwoko, amicus curiae penting didengar oleh hakim sebagai pertimbangan faktor keadilan yang tumbuh di masyarakat. Nah begini, ini ada beberapa faktor sebenarnya kalau secara jujur saya amati, ini juga ada tekanan publik di sini. Banyak tekanan publik yang harus diakui betul apa tidak, dan sejarah nanti akan mencatat ya berbagai kekuatan-kekuatan di masyarakat yang menjadikan kalau hakim ini manusia biasa, dia akan terpengaruh, dia akan takut. Nah kalau takut sampai harus dipindahkan pengadilannya. Tapi ini bagi saya bukan tenaga fisik. Ini tekanan-tekanan berbagai kewenangan. Ya sebut saja ada sekelompok orang kampus menyebut dirinya aliansi guru besar kampus Indonesia misalnya. Ini membuat surat bagus-bagus saja tujuannya agar mengingatkan, agar memberikan pandangan, ini bagus. Tetapi kalau ditujukan kepada majelis hakim, ya ini akan merupakan hal yang berbeda. Kenapa tidak ke MA? Kenapa tidak ke Komisi Yudisial? Kenapa tidak ke KPN-nya? Nah ini bagi saya merupakan hal yang juga perlu mendapat perhatian, sehingga manusia biasa yang memangku jabatan pemutus ini ya tentunya terpengaruh paling tidak ya. Amicus curiae itu adalah bentuk dukungan kepada hakim. Bentuk dukungan atau bentuk tekanan. Pressure. Apalagi gongnya ketika guru besar 122 di bawah komando Kang Asep. Kenapa itu? Itu pressure kah untuk hakim? Sekali lagi, di pertimbangan hakim dengan bagus sekali. Hakim harus menggali keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman. Kalimat yang lebih bagus, itulah bentuk kecintaan mereka pada pengadilan. Artinya, kami bukan menekan pengadilan, kami mencintai pengadilan. Makanya sahabat pengadilan, biar pengadilan itu sehat, kuat, tidak jahat. Dengar, kalau hakimnya nggak benar, teman-teman nggak benar, gua nggak sanggup lagi. Makanya gua teriak di media. Ya, tugas hakim selain memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, juga menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan di dalam praktek ada dua jenis keadilan, keadilan hukum atau legal justice dan keadilan sosial atau social justice. Kalau mengenai keadilan hukum, apabila semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu keadilan hukum mudah-mudahan bisa dicapai. Nah, bagaimana untuk menemukan keadilan sosial? Ya, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Di sana dikatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan menemukan, memahami keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian sebagai wajib, sebagai hakim yang menangani kasus perkara ini juga seharusnya melaksanakan dan mempertimbangkan amicus curiae itu. Mengenai sahabat peradilan, ini kan ada landasan hukumnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau menurut pendapat saya sih ini bukan tekanan, apalagi ditegaskan dengan pertimbangan hakim ya pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Eliezer, kan di situ majelis hakim mengatakan bahwa sahabat peradilan itu ada legal standingnya, ada dasar undang-undangnya, dan bukan merupakan bentuk intervensi ataupun tekanan kepada
kemandirian hakim. Nah, saya pikir kita berpatokan pada itu saja kalau menurut pendapat saya. Dalam putusan vonis Richard Eliezer, pada tanggal 14 Februari hakim mencantumkan amicus curiae sebagai bahan pertimbangan, sehingga Richard Eliezer mendapat penghargaan yang luar biasa dengan mendapat vonis hanya 1 tahun 6 bulan. Berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A. Rendahnya vonis yang diterima Eliezer menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, tindakan masyarakat dalam melindungi Richard Eliezer dengan mengirim amicus curiae didukung beberapa tokoh besar seperti para mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko dan Asep Iwan Iriawan. Asep menyatakan bahwa amicus curiae bukanlah bentuk intervensi kepada hakim. Namun, amicus curiae adalah tindakan untuk mengingatkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan membuat hakim tidak merasa sendiri untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Meskipun Profesor Gayus menganggap amicus curiae mengganggu independensi hakim, tetapi para mantan Hakim Agung lain menilai amicus curiae justru suara keadilan yang berkembang di masyarakat. Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko juga mendukung adanya amicus curiae. Dirinya juga mengungkap bahwa hakim wajib mempertimbangkan amicus curiae dalam pengambilan putusan vonis kepada para terdakwa. Justru, dengan hakim mempertimbangkan amicus curiae, masyarakat merasakan bahwa peradilan di Indonesia masih bisa dipercaya. Putusan hakim yang mendengar suara masyarakat membuat anggapan bahwa hukum tak lagi tumpul ke atas, namun hukum telah berkeadilan bagi seluruh masyarakat.